Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu bentuk uji asumsi klasik dalam model regresi, yaitu tentang uji heteroskedastisitas. Jadi uji heteroskedastisitas sendiri itu merupakan bagian daripada uji asumsi klasik dalam analisis regresi. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linear tidak efisien dan akurat. Jadi ketika terjadi gejala heteroskedastisitas di dalam model regresi, maka dipastikan bahwa model regresinya itu tidak efisien dan akurat. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas di dalamnya. Nah, uji heteroskedastisitas di sini sendiri itu jenisnya ada beberapa ya. Misalnya uji Park, uji White, uji Glatzer, dan uji yang lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang uji Park. Nah, bagaimana uji Park itu sendiri? Uji Park ini sebenarnya sudah lama ya. Jadi tahun 1966 dikembangkan oleh seseorang bernama R.E. Park, di mana dalam uji Park ini itu dilakukan dengan cara mengkuadratkan nilai residual, kemudian dari nilai residual tadi itu dilakukan transformasi ln atau transformasi logaritma natural pada nilai residual dan variabel independennya. Setelah itu baru diregresikan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai residual, kemudian setelah itu dikuadratkan nilai residualnya, lalu ditransformasi dengan logaritma natural. Ya, yang kita transformasi bukan hanya kuadrat dari nilai residual, tapi juga seluruh nilai variabel independennya. Kemudian setelah itu baru kita regresikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba dengan contoh menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah punya data, ada 3 variabel independen, ada X1, X2, X3, dan variabel independen adalah Y. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari residualnya terlebih dahulu. Kita pilih analyze, kemudian regression, lalu linear, tempatkan Y di dependent dan X1 sampai X3 di variabel independen. Lalu pilih save, kemudian centang standardize, continue, lalu OK. Nanti akan muncul di sini kolom baru, yaitu kolom residual. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan transformasi dengan mencari terlebih dahulu residual kuadrat, lalu ditransformasikan dengan logaritma ln. Caranya kita pilih transform, kemudian compute variable. Kita beri nama ln residual 2 ya. Jadi di sini saya menggunakan nama ln residual pangkat 2. Kita pilih aritmatik, lalu ln di sini. Nah, yang kita transformasikan adalah variabel residual res1. Kemudian setelah itu kita langsung kuadratkan dengan cara menekan tombol kali ya. Lalu klik lagi variabel standardized residual. Nah, kalau di sini kita langsung selain mengkuadratkan, kita langsung melakukan transformasi logaritma natural ya. Jadi langsung satu kali saja. Kalau sudah, OK. Hal yang sama kita lakukan pula untuk variabel independennya. Dalam hal ini adalah untuk X1, X2, dan X3 dengan cara yang sama. Kita pilih transform, kemudian compute variable. Di sini kita beri nama ln X1. Nah, di sini ganti saja ya, yang tadi kita klik X1. Kalau sudah OK. Begitu pula untuk X2 ya. Jadi jangan lupa ganti namanya di sini. Begitu pula di sini. Ini untuk X2. Lalu yang terakhir adalah X3. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya variabel
transformasi dari ln residual pangkat 2, ln X1, ln X2, dan ln X3. Sekarang kita regresikan. Caranya analyze, kemudian regression, lalu linear. Setelah itu kita reset dulu. Nah, yang menjadi variabel dependen adalah ln residual 2. Lalu variabel independen adalah ln X1 sampai ln X3. Di sini kita hilangkan, sudah hilang centangnya. Continue. Kalau sudah, klik OK. Nah, bagaimana cara mengetahui terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam uji Park ini? Kita lihat dulu pedomannya. Di sini dikatakan bahwa jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita perhatikan kembali output daripada SPSS yang tadi, yang tabel koefisien, yang ini ya. Kita perhatikan nilai signifikansi. Nah, ini saya pindahkan saja ke sini. Kita coba interpretasikan. Nah, dari tabel koefisien tadi, di sini kita lihat nilai signifikansi untuk 3 variabel independen X1, X2, dan X3. Nilainya di sini semuanya itu lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas menggunakan uji Park. Saya kira cukup untuk materi ini hari ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.